Kemudian basahan, dua untuk amparan panjangnya, amparan panjang. Jadi sebelum itu dibuat, tentunya kain kapan tadi kita koyak, kita ambil talinya 5, yang 2 pendek, yang pendek tadi untuk di atas kepala, kemudian satu lagi untuk di bawah kaki, baru yang panjang untuk di bahu, pinggul, lutut. Nah, barulah kita hamparkan kain kapan yang panjang 2 tadi. Setelah itu, barulah jilbabnya sudah kita bentuk, kita letak dekat bagian kepala, dikosongkan kira-kira 1 jengkal dari atas ya. Juga memotong kain kapan tadi Bu, kita lebihkan 1 jengkal di bawah kaki, lebihkan 1 jengkal di atas kepala sehingga gampang untuk mengikatnya. Nah, kemudian barulah kita bajunya, baju juga seperti baju kita ini, kita buat lehernya, kita belah di sininya sehingga nanti gampang masukkan kepalanya. Jadi bajunya kita letak di atas jilbab tadi, kita buka kepalanya, kepala baju maksudnya, kita ini kan, nah barulah kain basahan di sininya. Habis itu barulah kain kapas kita hamparkan kira-kira untuk badannya aja, barulah kapur barus yang tempel separuh tadi diletakkan di sini di atas kapur barus itu sebelum kain kapan, sebelum yang dihamparkan terakhir tadi kapas ya. Sebetulnya sebelum kapas juga boleh kapur barus itu diletakkan. Nah, barulah ke kapas. Setelah kapur barus, baru ada namanya minyak kayu duyung. Nah, itu juga kita hamparkan di situ. Nah, setelah itu barulah ini jenazah kita letakkan di atas kain kapan tadi. Percis kepalanya dekat lubang baju kita, baju gunting tadi, ini percis di lubang itu kepalanya, Bu. Kemudian kalau udah ditidurkan jenazah di atas kapan, kita segera mungkin, sesigap mungkin untuk menutupnya dengan kain kapas semuanya sininya. Kemudian hidungnya kita tutup dengan kapas yang sudah kita bulatkan dua-duanya. Kemudian kupingnya juga kita tutup dengan kain kapas yang sudah kita lubangi. Nah, barulah kita tutup bajunya, masukkan baju itu, kita balik baju ini kira-kira. Habis itu barulah kita pakai kain basahnya tadi, pakai di sini. Nah, barulah jilbabnya kita naikkan, bentuk seperti jilbab kita ini. Nah, barulah kita pasang kain kapannya. Sebelah sini 2 orang, sebelah sini 2 orang. Yang sebelah sini memutar ini, pokoknya berlawanan arah. Nah, diputar seperti kita merasain habis nyuci, pas ini, jadi berlawan arah sehingga dia rapi. Setelah rapi, barulah kita ikat. Kita ulang lagi bersihkan, baru kita siram. Kalau ibu menggunakan daun bidara tadi boleh kita siramkan sama dengan yang awal tadi, 3 kali sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri, 3 kali di tengah. Itu daun bidara. Kemudian diganti lagi kainnya, barulah kita dengan kapur barus yang sudah kita rendam tadi. Sama Bu, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, yang tengah juga 3 kali. Itu kapur barus. Berarti dia sudah bersih Bu ya. Kemudian kita ganti kainnya, boleh kita udukkan. Uduknya sama dengan biasa, hanya cuman tambahnya fardu kifayah lillahi ta'ala. Sama dengan uduk kita, cuman bedanya tambah dengan fardu kifayah lillahi ta'ala. Mengudukannya sama dengan uduk kita biasa juga. Nah, kira-kira seperti itulah Ibu. Kalau saya rasa seperti itulah Bu cara memandikan jenazah yang saya ketahui. Mungkin di antara ibu yang lain ada mungkin lebihannya, atau mungkin ada di antara ibu yang bertanya, boleh sebelum kita menuju keluar. Tapi seandainya kotorannya tidak keluar, berarti itu dia sudah bersih. Sebelum dia meninggal, dia sudah mengeluarkan kotoran duluan. Itu biasanya ya. Kemudian terdapat sudah kita naikkan sedikit, tidak bisa kita naikkan lagi. Nah, gitu ya. Dia kadang-kadang ada Bu, kadang-kadang ada terasa keras di perutnya itu, ada terasa keras mengganjal, itu sebetulnya kotoran. Tapi ada juga tidak terasa, lembek aja dia. Nah, berarti itu bersih. Dia sudah mengeluarkan kotoran sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ibu sudah bersih tadi, barulah kita mulai dengan sugi yang kita ambil 9 tadi. Boleh yang lain membersihkan matanya,
kaki tadi, kuku-kuku kaki. Boleh juga jeruk nipis yang kita buat tadi, yang sebagian membersihkan kukunya dengan jeruk nipis. Seandainya kukunya panjang, terdapat hitam di dalamnya, itu boleh dibersihkan dengan benda seperti lidi, tapi jangan tajam. Pelan-pelan dengan anak korek api, boleh pelan-pelan, jangan kena dagingnya, gitu ya. Kemudian kalau sudah bersih, sebelah kiri lagi, ini lagi kita putar ke kiri, kita bersihkan lagi di belakangnya, sebersih-bersih mungkin. Seandainya jenazah ini kan banyak penyakitnya Bu, ada yang penyakit gula, itu banyak dilupain. Kalau dia penyakit gula, biasanya di belakang sini Bu, di pantatnya ini banyak luka-luka, jangan ibu paksa membersihkannya, cukuplah pelan-pelan aja. Sebanyak 4 atau 5 lah kira-kira, itu yang kita gunakan. Kemudian istinja ini, kalau bisa yang melaksanakan istinja itu atau membersihkan yang ini, paham ibu kan, istinja itu untuk bersuci. Kalau alangkah baiknya keluarga terdekat, kalau dia ibu sebaiknya anaknya, kalau tidak ada anaknya adiknya, tidak ada adiknya boleh menantunya sebaiknya. Tapi kalau memang tidak ada lagi, ya dimanakan sama orang yang memandikan, yang memandu ibu ya, memandu mandikan. Nah ibu, kita lanjut kepada kamar mandi. Ini jenazah kita anggap sudah di atas kerenda ya Bu ya, di atas kerenda. Kepalanya ini kita tinggikan sedikit ya Bu ya, boleh pakai bantal ya Bu ya. Ini di atas bantal Bu ya. Ini kepalanya agak tinggi sedikit daripada badannya. Ini kerandanya tadi sudah kita tinggikan dengan batu bata sebanyak 3 bata sehingga dia mirip, jadi airnya lancar. Jadi langkah pertama ibu, kita ambil air 1 gayung, kita baca niat bahasa Indonesia ya Bu ya, biar paham semua. Sengaja saya memandikan jenazah ini fardu kifayah lillahi ta'ala. Hanya itu aja Bu doanya. Langsung kita ibu siram sebelah kanan dulu, sebelah kanan 3 kali, 3 kali, 3 kali sebelah kanan, kemudian sebelah kiri 3 kali juga, tangannya ditampung, baiknya jangan langsung 3 kali, kemudian yang tengah lagi 3 kali juga, airnya juga ditampung pakai tangan kiri. Setelah itu boleh disiram langsung, tapi tetap ditampung pakai tangan kiri. Habis itu baru boleh air sabun tadi, air sabun yang telah kita siapkan, boleh disiram air sabun. Nanti apabila air sabunnya sudah disiram, ini kan nih banyak nih yang mau dibantu, jiran tetangga, sanak keluarga dibantu, boleh langsung bersihkan, yang lain bersihkan rambutnya, yang lain bersihkan di belakang kupingnya, yang terselip-selip itu boleh dibersihkan semua, yang lain juga sebelah sini, sebelah kakinya bersihkan, yang lain menyiram, jangan airnya jangan sampai putus. Jadi air tetap, yang lain membersihkan, yang lain juga menyiram, gitu ya. Kemudian setelah itu, kalau merasa ini sudah bersih sehingga kulit ini tidak licin lagi, kalau dia merasa licin itu berarti belum bersih. Ya, tetap kita bersihkan sampai kulitnya kesat. Kalau udah kesat berarti itu sudah bersih. Nah, kalau sudah kesat, nanti kita miringkan jenazah ini ke kanan. Mana kanan gini ya? Nah, miringkan ke kanan pelan-pelan. Jadi masih ada hawa panas badannya. Nah, alangkah baiknya cepat kita ikat kakinya dan tangan tadi. Kalau sudah kaku, itu susah lagi. Tidak boleh kita paksa, karena nyawa beliau yang tidak ada, tapi mereka tetap merasa sakit. Jadi oleh karena itu, hendaklah sesegera mungkin kita laksanakan yang tadi. Nah, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah pada sore yang berbahagia ini, kemudian kita persiapkan, sudah jenazah ini tadi kita inikan, kita tutup dengan kain panjang. Habis kain panjang kita tutup lagi dengan jilbab putih supaya jangan dihigapi lalat-lalat ya. Lalat. Kemudian kita menuju kepada kamar mandi. Jadi kamar mandi yang untuk pelaksanaan memandikan jenazah, kita siapkan terlebih dahulu keranda tadi yang bagian kepalanya kita tinggikan dengan batu bata, 3 buah batu bata di kakinya, kan kaki ada 2 itu, kita tinggikan dengan batu bata 3. Gunanya untuk apa ditinggikan? Gunanya supaya airnya lancar airnya, jangan
kalau tidak seperti itu airnya berbalik ke atas sehingga rambutnya ini tidak bersih. Itu gunanya untuk ditinggikan. Kemudian selain dari keranda, kita persiapkan air mandinya yang bersih. Kalau bisa embernya kiri kanan. Nah ini kita angkat nih keranda ya, keranda. Jadi ember besar di sini 3, di sini 3 lagi. Kalau itu jenazahnya dewasa. Tapi kalau anak-anak bolehlah 2 ember yang besar. Nah, itu air yang bersih. Kemudian selain dari air bersih, gayung sebanyak mungkin atau 6. Istilahnya tidak boleh putus airnya, menyiramnya tidak boleh putus. Kemudian untuk menyiramnya juga harus kita tampung dengan tangan kiri. Tidak boleh langsung air dan gayung, tidak boleh langsung. Jadi harus pakai perantara tangan. Kemudian ibu kita persiapkan sabunnya. Sabunnya kalau bisa campur cair. Jadi kalau orang-orang dahulu atau mama-mama kita dia memakai sabun batang. Jadi sabun batang boleh kita cincang sehalus-halusnya. Kita remas hancur dengan air sehingga tidak ada lagi pelintiran-pelintiran sabun. Karena kalau ada pelintiran-pelintiran itu akan berakibat susah untuk rambutnya, tak mau bersih rambutnya. Karena saya sendiri sudah mempraktekkan memandikan jenazah di sini, jadi kurang bersih dia, susah kita bersihkan. Jadi kalau saya enaknya pakai sabun cair, jadi sabun cair masuk ke dalam ember, kita masuk air, nanti kita aduk bersih, aduk langsungan dia berbalik. Kemudian ada juga yang pakai wangian kayak bunga-bungaan boleh, tidak menyalahi daripada hukum. Kemudian ada yang pakai daun bidara boleh, itu daun bidaranya di blender boleh, dipisahkan tempatnya baskomnya. Kemudian air mandi yang bercampur sabun tadi kalau ibu-ibu mau dicampur dengan jeruk nipis boleh, jeruk nipisnya dipotong 4, satu jeruk itu dipotong 4. Langsung masuk ke dalam, boleh campur ke wangi, boleh campur ke sabun. Kemudian ada lagi namanya kapur barus. Kapur barus yang ibu beli itu bulat-bulat, ibu tumbuk, hancur, dihancurkan, sudah hancur, kemudian diayak pakai saringan santan. Jadi dia haluskan, itu satu tempat pula dia. Kapur barus yang sudah diayak tadi kita bagi 2. Satu nanti untuk kain papan, satu lagi untuk dibawa ke kamar mandi. Letakkan pakai piring gitu ya. Kemudian tengok juga jenazahnya. Kalau jenazah ini suatu sakitnya lama terbaring, kurang perawatan, mungkin anaknya tidak ada, mungkin tinggal sama adiknya juga sibuk, kurang perawatan, kita tengok kukunya. Kalau kukunya nampak hitam, itu kita pakai jeruk nipis. Jeruk nipis kita potong kecil seperti motong untuk